nggak sekonyong-konyong. Ini misalnya nih vaksin nih, ini ampuh, kan banyak tuh ya testimoni. Tapi ternyata di fase pengawasan keamanan setelah dia digunakan, ditemukan hal yang tidak baik, hal yang tidak dapat ditoleransi, ditarik vaksinnya. Hai, terima kasih udah klik di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Medcast, balik lagi di Medcast Medicus Podcast, podcastnya kesehatan. Hari ini kita kedatangan dokter cantik. Siapa nih yang gak kenal dokter ini? Dr. Restuti Hidayani Saragi, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, Vinasim, Master Hukum Kesehatan. Dan beliau ini merupakan koordinator medis dan paramedis, juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Penanganan Penyakit Infeksi Emerging COVID-19 dalam Satuan Tugas di Provinsi Sumatera Utara. Beliau ini langsung ditunjuk oleh Gubernur kita, Bapak Edi Rahmayadi. Langsung aja kita sapa. Halo dokter. Halo Dokter Intan, atau Mbak kali ya manggilnya ya. Belum, enakan dokter. yang mana? Oh belum, kalau gitu Mbak dulu. Boleh, Dokter to be. Amin. Ya dokter, sehat dokter. Alhamdulillah sehat Mbak. Baik, dokter boleh perkenalan diri dulu dokter ke Sobat Medcast. Boleh lihat kameranya dokter ya. Baik. Halo, apa kabar Sobat Medcast semua? Saya namanya Restuti Hidayani Saragi. Sehari-hari saya adalah seorang dokter, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis dan infeksi. Aslinya bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan juga bertugas di Rumah Sakit Pendidikan Utama, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan dan Rumah Sakit USU. Kebetulan selain berkecimpung profesi di bidang penyakit dalam, saya juga punya latar belakang pendidikan di bidang magister atau master hukum kesehatan. Dan kalau untuk perkenalan tambahan sedikit ya, anak satu, suami juga masih satu. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini masih aktif-aktif, masih diberikan kesehatan untuk bisa berkenalan dengan Sobat Medcast semua. Demikian. Baik dokter, perkenalan yang sangat memukau. Baik dok, langsung aja nih kita dokter, kita ngobrol-ngobrol ya dok. Ngobrol-ngobrol santai ya. Ngobrol-ngobrol tentang yang lagi happening, ngobrol-ngobrol tentang yang lagi dibicarakan bukan hanya di Indonesia aja ya dok, di seluruh dunia ini, yaitu vaksin COVID-19. Ya dokter. Sebenarnya dok, kan banyak ya orang-orang awam yang nggak tahu vaksin itu apa sih. Mungkin kan orang-orang belum ada yang sama sekali belum pernah vaksin ya, mau vaksin apapun itu. Sebenarnya vaksin itu apa dan gimana sih dok cara kerja vaksin itu sendiri gitu dok? Baik. Sebenarnya kalau generasi milenial, saya kira meskipun kemungkinan nggak ingat, pasti pernah divaksin sekali minimal dalam seumur hidupnya, begitu ya, pada saat anak-anak biasanya vaksin yang diwajibkan. Per definisi vaksin itu sebenarnya adalah produk biologis, Mbak Intan, produk biologis yang dibuat ya, dirancang sedemikian rupa, diproduksi untuk dapat menimbulkan kekebalan atau imunitas yang spesifik. Arti spesifik artinya khusus. Terhadap apa khususnya? Terhadap suatu jenis penyakit tertentu. Jadi kalau vaksin COVID-19 artinya adalah produk biologis yang memang dibuat oleh manusia untuk dapat merangsang timbulnya kekebalan. Supaya apa? Supaya penerima vaksin akan dapat terlindungi dari penyakit COVID-19 ya. Mungkin agak rancu ya, vaksinasi, imunisasi barangkali begitu ya. Iya, dokter. Sama nggak vaksinasi dengan imunisasi? Iya, Saya banyak sekali. ya dapat pertanyaan seperti itu. Kalau itu tadi definisi vaksin, maka vaksinasi adalah tindakan memasukkan vaksin tadi ke dalam tubuh orang dengan tujuan atau dengan harapan bisa timbul kekebalan tubuhnya. Sedangkan imunisasi adalah upaya untuk membuat orang menjadi kebal. Kalau dibilang imunisasi, maka upaya membuat orang menjadi kebal melalui vaksinasi.
Jadi insya Allah clear, semuanya berhubungan vaksin, vaksinasi, dan imunisasi. Hanya saja pada di era sekarang itu nama yang resmi dibuat oleh pemerintah dan seluruh dunia memang vaksinasi ya, bukan imunisasi gitu ya, ya, dokter. Imunisasi proses di dalam tubuh itu untuk dapat mencapai kekebalan tersebut. Demikian. Baik dokter, berarti tadi sudah dijelaskan ya dokter bagaimana sistem kekebalan tubuh kita itu bekerja juga ya dokter. Iya. Oke, selanjutnya dok, kan banyak nih ya dok sekarang ini orang-orang menyebut herd immunity. Oke. Herd immunity, sedangkan mereka yang menyebutkan aja nggak tahu itu apa herd immunity. Itu ya dokter. Trending aja. Iya gitu ya dok. Buat di Google itu nomor 1 dret gitu ya, banyak ya. Udah ngobrolin. Sebenarnya herd immunity itu apa ya sih dok? Berhubungannya dengan vaksin itu dan herd immunity itu apa dokter? Oke, baik, kita potong satu persatu. Herd immunity berasal dari kata herd, HERD, dalam bahasa Inggris artinya gerombolan, kumpulan, kawanan. A herd of cows, kawanan, sekumpulan, segerombolan sapi misalnya. Herd berarti kawanan atau kelompok. Immunity, imunitas. Artinya dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut kekebalan kelompok atau kekebalan kawanan. Maka kita breakdown lagi dong, ini apa sih maknanya? Herd immunity atau kekebalan kelompok itu adalah kondisi di mana dalam suatu kelompok orang-orang yang banyak atau kita bisa sebut populasi, maka jumlah orang yang kebal terhadap suatu penyakit tertentu sudah lebih banyak, sudah menjadi banyak. Sehingga kalau semakin banyak orang yang kebal, ya kan, terhadap suatu penyakit tertentu, maka si penyakit ini akan makin susah untuk menyebar. Itu logika. Kalau saya sudah tahan, saya sudah kebal, si virusnya mau mencoba masuk akan lebih sulit, ya kan? Sehingga ujung-ujungnya apa sih yang diinginkan adalah hilangnya suatu penyakit yang pada saat ini konteksnya COVID, maka diharapkan nanti lama-lama melemah sampai dengan menghilang. Seperti abang-abang sepupunya yang sebelumnya. Kan masih ingat ya, ada namanya SARS-CoV yang di Hong Kong dan Tiongkok pada tahun 2002-2003 itu kan masih satu family itu ya. Kemudian MERS-CoV kan begitu ya. SARS-CoV sudah hilang meskipun tidak ada vaksinnya. Nah, secara otomatis juga Mbak Intan, kalau kekebalan kelompok ini sudah dapat dicapai, maka apabila masih ada orang-orang yang tidak bisa divaksin karena satu dan lain hal, mungkin nanti kita bahas itu, ya, atau memang belum bisa divaksin. Saya nggak bilang nggak mau ya, itu nanti mungkin kita bahas ya, belum bisa atau tidak bisa divaksin, maka orang-orang yang tak mendapatkan vaksin ini insya Allah secara ilmiah, secara ilmu akan terlindungi dengan orang-orang yang sudah divaksin. Begitu. Untuk COVID-19, berapa persen sih yang disyaratkan WHO untuk mencapai herd immunity? Jumlahnya adalah 70%. Minimal. Cukup tinggi. Iya, jadi kalau kita punya data 2019 atau 2018 katakan kita punya 260 ya, 260, maka tinggal dikalikan saja 70% dari 260 itu berapa dikali 2 dosis vaksin. Maka itu dapatnya sekitar 326 juta dosis vaksin yang harus kita sediakan begitu. Untuk di Indonesia. Yes, di Indonesia. Dan karena ini pandemi, kita tentu bicaranya bukan hanya Indonesia. Kalau kita mau melenyapkan ini bersama-sama seluruh dunia ya, diganti kali-kalinya tadi. Kalau kali-kalinya tadi 260, maka kita bicara global 70% dari sekitar 7,5 miliar. Iya. Begitu. Nanti kalkulatorin. Boleh. Artinya masih perjuangan panjang, tapi ini harus dan wajib kita lakukan. Usahanya ya dok ya. Usaha ikhtiar, benar sekali. Harus ya dokter. Baik dokter. Selanjutnya dok, vaksin COVID-19 ini kan dok, tadi kita berbicara itu ada beberapa jenis ya dok. Boleh disebutkan dok, ada jenisnya apa-apa aja gitu dokter? Oke. Jenis, kalau kita bilang jenis yang berkaitan dengan merek, itu maksudnya ya, dan dokter. Perusahaan yang membuatnya, begitu.
Pada saat ini di list atau daftar WHO ada sekitar 140 atau 160-an dan pasti akan bertambah lagi daftar dari seluruh dunia yang sedang mengadakan penelitian. Apakah itu penelitian masih di level laboratorium, masih di level hewan coba, ataupun sudah sampai level uji klinis atau manusia. Tapi ada beberapa jenis yang sudah lebih maju perkembangannya. Yang pertama mungkin kita bicara yang sudah ada di Indonesia barangkali ya. Iya, dokter. Vaksinnya dikenal dengan nama Sinovac. Sinovac. Ya, sebetulnya Sinovac itu nama perusahaannya. Nama merek vaksinnya adalah CoronaVac. Jadi jangan bingung ya Mbak Intan dan sobat sekalian, kalau disebut Sinovac, CoronaVac iku sami mawon podo wae. Sama kalau aja. Orang Jawa bilang sama aja benar. Mbak Yu gitu ya. Kemudian kedua ada Sinopharm. Ya, Sinovac dari Tiongkok. Negara pembuatnya Sinopharm juga dari Tiongkok. Ya, bedanya yang satu swasta di backup oleh pemerintahnya dan yang satu pure pemerintah ya. Pemerintah itu analoginya kalau di tempat kita perusahaan vaksin kita PT Bio Farma. Gitu analoginya ya. Yang ketiga masih dari Tiongkok yang kita kenal juga sudah maju itu ada CanSino. Ya, ada CanSino. Kemudian ke Inggris, kita bergerak ke Inggris, ada vaksin AstraZeneca yang bekerja sama dengan Universitas Oxford. Kemudian kita beralih ke mana ya, Amerika Serikat, ada vaksin Novavax ya. Kemudian masih Amerika Serikat juga, itu ada vaksin yang lumayan sering juga dibicarakan, Pfizer ya. Pfizer, iya, itu Pfizer itu raksasa farmasi ya, bekerja sama dengan PT BioNTech ya. Kemudian ada juga Moderna, masih Amerika, dan yang belakangan juga menyusul ya, itu adalah Rusia ya dengan merek Gamaleya atau lebih dikenal dengan nama Sputnik 5 ya. Jadi itu beberapa. Oh, satu lagi saya lupa. Yang belakangan juga lagi apply atau lagi melamar ke FDA, Food and Drug Administration. FDA itu Badan POM-nya Amerika. Mbak Intan tahu bedak Johnson & Johnson nggak? Tahu ya. Kita tahunya gitu kan, bedak Johnson & Johnson. Itu kan perusahaan yang punya banyak anak perusahaan ya. Dia punya anak perusahaan Janssen. Jadi vaksinnya adalah vaksin Janssen, itu juga sedang berkembang. Itu jenis-jenis yang dari sekian banyak yang sudah mendaftar. Demikian. Tetapi yang paling banyak digunakan itu adalah Sinovac tadi ya, dokter? Ya, salah satunya yang paling banyak karena logika virus itu pertama sekali ditemukannya di Tiongkok. Kalau kita mau flashback kan Desember ya. Nah, terlepas dari apa pendapat WHO, apa pendapat Tiongkok sendiri di mana asalnya, tetapi yang jelas pertama sekali ditemukan di sana, tentu mereka akan lebih dulu ya, termasuk terdepan. Dan kalau kita bisa lihat ini memang adalah kompetisi positif. Kalau saya bilang kompetisi positif, kompetisi itu kan tidak selalu negatif maka iya, kita harus juga terpacu ya. Siapa sih 4 besarnya kalau kita bisa lihat? 5 lah mungkin. Nomor 1 Tiongkok dalam hal perlombaan positif ini, Amerika Serikat, kemudian Inggris, Rusia ya kan. Ya, kemudian ada belakangan India juga buat. Ini kan negara-negara besar. Negara-negara besar dalam hal teknologi. Jadi wajar ya saya kira. Oke, dokter, berbicara mengenai tadi udah berbagai jenis vaksin itu sendiri, dokter, kan pasti masyarakat berharap bahwa kesembuhan ataupun keringanan terhadap vaksin itu sendiri. Nah, berbicara tentang itu, dokter, kan ada namanya efikasi setiap merek dagang yang banyak kita tadi ya, dokter. Nah, sedangkan orang-orang itu sekarang ngomongnya efikasinya tuh sekian persen gitu ya, dokter ya. Sedangkan masyarakat sendiri juga nggak tahu apa itu efikasi gitu ya, dokter ya. Boleh dijelasin, dok, sebenarnya efikasi itu apa? Lalu efikasi yang paling baik itu bagaimana gitu, dokter? Oke, baik. Mungkin ada cocoknya, ada baiknya sebelum kita masuk efikasi, saya mau sampaikan dulu pada kita semua apa sih syarat-syarat WHO
WHO untuk suatu vaksin COVID-19 itu boleh di-launching kepada masyarakat ya. Syaratnya dan syarat-syarat itu juga diadopsi oleh Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan seluruh negara. Kalau kita punya BPOM RI gitu ya. Yang pertama adalah vaksinnya itu harus berkhasiat. Khasiat itulah nanti yang akan kita hubungkan dengan efikasi. Berkhasiat artinya bahasa awamnya lagi ampuh untuk mencapai tujuan. Berkhasiat ya. Yang kedua adalah aman ya. Aman itu nanti ceritanya berhubungan dengan kemungkinan efek samping atau istilah-istilah yang nanti kita akan masuk ke sana mungkin. Kemudian yang ketiga harus bermutu. Bermutu itu terkait proses produksinya. Ya, jadi tiga hal ini yang menjadi hal utama. Oke, maka yang pertama berkhasiat. Berkhasiat itu jika untuk menguji apakah berkhasiat atau tidak, kita masuk ke dalam istilah efikasi. Efikasi itu adalah khasiat atau kemampuan suatu vaksin untuk dapat mencapai tujuan vaksin tersebut. Dalam hal ini apakah tujuannya untuk meniadakan penularan, apakah tujuannya untuk mencegah orang terinfeksi, atau tujuannya mencegah orang terkena COVID yang bergejala. Tergantung yang mana tujuan pengembangan vaksinnya. Pokoknya dia berkhasiat untuk mencapai tujuan vaksinasi tersebut. Mampu tidak, tetapi efikasi itu dalam konteks penelitian. Oke, ya, dalam konteks penelitian. Artinya kita ambil sampel ya. Kalau kita bilang sampel penelitian itu kan uji namanya ya. Saya tadi udah ada singgung. Ini ampuh kan banyak tuh ya testimoni gitu ya. Wah, setelah minum ini saya merasa badan saya lebih bugar. Itu testimoni. Di dalam kedokteran testimoni itu paling rendah, paling tidak bisa dipegang gitu ya. Yang bisa dipegang adalah penelitian. Penelitian juga nggak boleh ujuk-ujuk. Paling tidak bisa menjadi evidence based. Iya, bukti berbasis ilmiah. Pertama, peneliti harus meneliti kandidat vaksin tersebut di laboratorium. Ya, kalau oke, ya masuk fase selanjutnya. Itu fasenya adalah uji coba kepada hewan. Nggak boleh juga ujuk-ujuk sama manusia. Kalau bahaya sama hewan, nggak boleh dilanjutkan, diperbaiki lagi atau diubah metodenya. Kalau aman pada hewan barulah masuk fase 3, uji klinis ya. Uji klinis itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1-nya itu masih berfokus kepada keamanan terhadap segelintir orang. Mungkin masih puluhan sampai ratusan orang ya. Tahap 2-nya orang yang diuji itu relawan ya, relawan penelitiannya lebih besar ya, bisa ribuan sampai puluh ribuan, tergantung situasi kan kondisi. Fase 3 baru dia berfokus kepada tadi efikasi. Khasiat. Ada fase 4 masih ada, akan dipantau lagi setelah 3 bulan bagaimana, 6 bulan bagaimana, kalau mau dipanjangin 1 tahun seperti apa. Di follow up. Di follow up. Saya mau ngingetin pernah kita sudah pernah punya dari salah satu perusahaan farmasi apa sih penyakit virus yang banyak di Medan dan di Sumut, demam berdarah kan ya. Iya dok. Demam berdarah sampai sekarang kan kagak hilang-hilang ya, udah puluhan tahun ya. Sekitar 4 tahun yang lalu setelah melewati proses penelitian yang begitu panjang launching. Tapi ternyata di fase pengawasan keamanan setelah dia digunakan ditemukan hal yang tidak baik, hal yang tidak dapat ditoleransi, ditarik vaksinnya. Tapi itu berbeda karena ini adalah keadaan pandemi darurat sehingga meskipun harus melalui tata cara yang baku untuk uji klinis tapi terpaksa dipercepat. Oleh siapa yang minta mempercepat? WHO. Dan itu harus diamini oleh semua negara. Balik ke tadi lagi efikasi. Nah, kita ambil contoh berdasarkan uji klinis tahap 3 yang di Bandung ya, yang memakai vaksin Sinovac, relawan ujinya ada sekitar 1.600-an orang apa 1.300 ya, memang jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang di Turki dan di Brazil ya. Untuk Sinovac ini ternyata hasilnya menunjukkan efikasinya 65, Mbak Intan, 65,3%. Itu kan sekarang yang dibahas, kicik kali katanya. Enggak suraku katanya kan gitu kan, dibandingkan dengan yang lain-lain. Pfizer
ada melaporkan 95%, Moderna 94,5%. Sama lah kan, macam diskon. Makin besar persennya kan makin sur kan. Makin sur. Nanti masalah sur tak sur ini kita kaji dulu. 65,3% apa artinya? Pada saat uji klinis itu dibagi dua, Mbak. Setengah kelompok orang atau 50% relawan masuk ke dalam yang mendapat suntikan vaksin COVID, dalam hal ini Sinovac. Setengahnya lagi atau 50% dapat suntikan placebo. Placebo itu apa? Seolah-olah vaksin tapi isinya air lah gitu. Tapi dua kelompok ini saling nggak tahu kan gitu ya. Jadi setelah diamati dan diolah data ya, ternyata 65,3% ya dari orang yang mendapat vaksin COVID ini menjadi lebih terlindungi dari terkena COVID yang bergejala. Nah, itu artinya 65,3% itu sebanyak 65,3% itu dari orang yang mendapat vaksin COVID ya, mendapat vaksin Sinovac menjadi lebih terlindungi dari COVID-19 yang bergejala. Saya mau kasih note, hingga saat ini apapun merek vaksinnya dalam kondisi darurat ini, bayangkan aja dalam kondisi biasa penelitian vaksin itu bisa 5-10 tahun Mbak Intan minimalnya, tapi ini hanya kurang dalam waktu 1 tahun udah bermunculan karena masa darurat ini ya. Belum ada vaksin merek apapun yang bisa menunjukkan bukti ilmiah yang sahih yang meyakinkan bahwa bisa menghentikan penularan, belum bisa. Atau bisa mencegah orang 90% misalnya atau 95% tidak akan terinfeksi COVID. Belum sampai di situ. Ini yang mohon izin saya ingin luruskan kepada sobat semua. Bukan berarti kalau saya disuntik vaksin merek apapun saya kebal. Tidak akan mungkin masuk virus. Iya dokter. Ini yang salah di masyarakat saya kita mau lurusin ini. Jadi kalau saat ini yang bisa adalah vaksin Sinovac akan melindungi Anda. Kalaupun Anda terkena masuk virus SARS-CoV-2, Anda hanya akan bergejala ringan ataupun tidak bergejala. Berarti mengurangi gejala. Jadi itu sudah checklist tujuan vaksin yang adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian, tapi belum bisa sampai menghambat. Oke, mari kita breakdown lagi 65,3% tadi. Statistik sih, tapi saya akan mencoba menyederhanakannya sederhana mungkin agar sobat-sobat semua juga bisa paham ya. 65,3% tadi efikasi. Maka artinya resiko orang yang mendapat vaksin COVID-19 berkurang sebanyak 65,3% untuk mendapatkan COVID-19 yang bergejala. Maka sekarang kita balik. Berapa resiko orang yang tak mendapat vaksin. Maka kita masukkan itu ke dalam rumus-rumus statistik ya. Efikasi sama dengan 1 kurang RR, relative risk. Tadi resiko relatifnya berapa? 65,3%. Jadikan desimal menjadi 0,653. 1 kurang 0,653 itu berapa? 0,357 ya kan? Maka kalau kita mau mencari resiko, berapa resiko orang yang tidak vaksin pakai vaksin Sinovac untuk mendapatkan COVID-19 bergejala, maka 1 dibagi 0,357 dapatnya 2,86 dibulatkan 3. Kesimpulannya, resiko orang yang tidak mendapatkan vaksin bermerek Sinovac, maka dia beresiko 3 kali lebih tinggi dari orang yang mendapat vaksin Sinovac. Itu dia. Jadi lebih baik memang divaksin daripada tidak sama sekali ya dokter. Maju lagi. Nah, itu tadi cerita efikasi. Khasiat di dalam penelitian. Jangan lupa ada di garis bawahin tuh dalam penelitian. Khasiat di dunia nyata namanya efektivitas. Adakah saat ini merek vaksin tertentu yang sudah
ada efektivitasnya? No, belum ada, Dok. Karena belum ada satu negara pun yang sudah selesai memvaksin 70% dari ininya, kan masih berlangsung nih baru semua. Nanti kalau sudah selesai dan sudah mulai sudah makin banyak orang, maka akan diumumkan. Karena tadi kan saya bilang uji klinis ini belum selesai loh, yang di Bandung, di Turki, di Brazil, di Tiongkok sendiri ini masih untuk Sinovac ya, masih terus berjalan. Begitu juga merek-merek yang lain belum ada yang selesai. Nantinya angka efektivitas atau khasiat di dalam dunia nyata, yaitu di dalam populasi masyarakat ya, itu akan dilaporkan setelah uji klinisnya selesai. Jadi saya kira tidaklah bijaksana kalau setelah kita mendapat pencerahan kita bilang nggak bagus, nggak efektif, belum ada. Yang penting kita sudah maju beberapa langkah dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu yang kita belum punya vaksin ya gitu. Jadi mungkin dari sini sekali lagi secara ilmiah efikasi vaksin yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain belum bisa membuktikan bahwa dia lebih jelek atau sebaliknya ya. Jadi pokoknya prinsipnya gini, ini nih sekarang yang ada, udah nggak usah banyak bacot, ambil gitu loh, jangan milih-milih gitu daripada enggak sama sekali. Kita bisa lihat negara-negara lain, ini kan perlombaan ya, perlombaan mengamankan dosis vaksin. Ayo kita apresiasi apa yang pemerintah sudah buat, tapi kritiklah, kasih saran lah pada yang masih kurang gitu ya, bersama-sama. Nggak bisa kalau pemerintah jalan sendiri, ayo vaksin, tapi kalau kitanya nggak mau kan nggak bisa. Itu sih untuk cerita antara, jadi harus dibedakan efikasi dengan efektivitas. Ya. Baik, sangat jelas sekali dokter menjelaskannya. Terima kasih. Panjang lebar, semoga masyarakat yang nonton ini ya dok ya, udah mengerti apa itu efikasi dan efektivitas itu berbeda gitu ya dok ya. Oke dokter, tadi kita udah ngomongin tentang efikasi, selanjutnya mengenai orang-orang yang divaksin ya dok. Ya. Orang-orang kriteria orang-orang yang boleh divaksin itu yang seperti apa dokter? Pada saat ini start usia mulai boleh kembali. Kenapa boleh kenapa enggak berdasarkan hasil penelitian. Karena hasil penelitian masih menggunakan sampel atau relawan dengan usia sedemikian. Usia paling rendah 18 tahun ya, berarti Mbak Intan udah bisa nih ya, 18 tahun. Saya udah vaksin dok. Sudah vaksin, alhamdulillah. kan fine aja kan ya. Fine aja. Oke, 18 tahun ke atas sampai dengan lansia ya, sampai dengan yang lansia. Awalnya di kita pada saat launching itu Bapak Presiden Jokowi pertama kali ya yang divaksin di Indonesia 13 Januari, diikuti dengan provinsi dan kabupaten kota. Pada saat itu lansia belum boleh. Kenapa? Untuk vaksin Sinovac, uji klinis di Bandung itu tidak ada menyertakan lansia sebagai sampel penelitiannya. Jadi tidak ada relawannya sebagai sampel. Sementara yang Turki dan Brazil dia menyertakan lansia. Tapi pada saat itu di bulan Januari dia belum mengeluarkan hasil penelitiannya, hasil kajiannya dan izin daruratnya, EUA namanya, Emergency Use of Authorization atau izin penggunaan darurat untuk vaksin lansia. Jadi beda ya, Indonesia nggak pakai sampel lansia, Turki, Brazil pakai, tapi dia belum mengeluarkan. Setelah ada bulan Februari, Turki duluan mengumumkan bahwa ini aman ternyata untuk lansia dengan syarat dan ketentuan berlaku, tetap ada screeningnya, mereka mengeluarkan keamanan dan efikasi, maka kita mengadopsi itu. Karena kita nggak punya sampelnya gitu, maka kita mengadopsi itu, direvisilah menjadi lansia boleh dan aman memakai vaksin Sinovac. Berarti sekarang ini masih diteliti atau bagaimana dok? Sudah boleh dipakai. Boleh dipakai. Sudah resmi dikeluarkan oleh BPOM RI. Sinovac mengajukan EUA untuk itu dan BPOM sudah ACC, sudah diadopsi Kemenkes dengan catatan tetap harus melalui proses screening, deteksi dan pemeriksaan sama seperti yang usia 18 sampai 59 tahun, batas kita sebut lansia 60 tahun ke atas ya, harus melalui proses itu. Dan ada rekomendasi dari PAPDI. PAPDI itu Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia yang juga harus
pertimbangkan untuk di checklist ya, di screening juga untuk khusus lansia ada namanya kriteria frail. FRAIL ya, kerapuhan. Contohnya ya, salah satu kriterianya apakah lansia si orang tua kita ini bisa sanggup nggak naik tangga 10 anak tangga, jalan 100 sampai 200 meter dia sanggup apa tidak dan lain sebagainya. Kalau ada 3 checklist dari kriteria frail tersebut, maka dia sebaiknya ya diputuskan oleh dokter yang men-screening tidak menerima vaksin. Itu unsur kehati-hatian ya, demikian. Tapi untuk anak itu belum ya, 18 tahun ke bawah belum ada penelitiannya juga, Dok. Masih berjalan. Salah satunya itu Johnson & Johnson akhir Februari ini mengumumkan mereka akan mulai melakukan uji untuk bayi baru lahir dan ibu hamil. Kemudian Oxford AstraZeneca sama ya, Oxford kerjasama dengan AstraZeneca vaksinnya itu mereka mulai menginisiasi vaksin, uji klinis vaksin untuk anak range-nya 6 tahun sampai dengan 17 tahun. Sinovac juga masih tahap dini. Sinovac sudah mulai tapi masih tahap awal. Ya, kita doakan. Kata ilmuwan dunia sih mereka menargetkan ya akhir tahun 2021 ini akan kita dapatkan EUA atau lisensi untuk vaksin COVID-19 anak. Kita doakan dan kita support. Ya. Berarti setiap negara itu berlomba-lomba melakukan penelitian ya, Dok ya? Karena enggak bisa kalau enggak bergandeng tangan. Ya, untuk karena kan konteks awalnya jelas pandemi, wabah penyakit menular seluruh dunia. Jadi enggak boleh ego, harus saling bantu-membantu. Bahu-membahu, bantu-membantu ya, Dokter. Ya. Baik, Dok. Nah, vaksin ini sebenarnya hak atau kewajiban sih, Dok? Oke, menarik. Vaksin